لبيك يا صاح لبيك يا صاح لبيك يا صاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kembali diguncang, kali ini di Laut Merah. Sebuah langkah yang benar-benar mengejutkan dilakukan oleh kelompok Houthi baru-baru ini. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka mencegat sebuah kapal kargo curah yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan Israel. Namun, berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, kali ini mereka tak sekadar menghadang. Dengan keberanian yang mencengangkan, kapal tersebut dihantam hingga luluh lantak dan meledak, pecah berkeping-keping, lalu perlahan tenggelam ke dasar laut yang dalam. Ini bukan sekadar blokade. Ini adalah pernyataan perang. Ancaman terbuka yang menyentak dunia, seolah ingin berkata langsung kepada Israel dan Amerika Serikat. Kami tidak takut. Sebuah pesan besar kini menggema di seluruh Timur Tengah. Ledakan itu menghantam Laut Merah dengan dahsyat. Kapal kargo curah MV Magic Seas yang tengah mengangkut baja dan pupuk kini tergeletak tak bernyawa di kedalaman laut. Namun insiden ini bukanlah sekadar serangan biasa. Ini adalah sinyal keras dari Houthi, sebuah peringatan langsung yang mengguncang tatanan global. Penenggelaman kapal tersebut tidak hanya mencerminkan keberanian milisi Yaman, tapi juga menandai dimulainya kembali blokade besar yang sempat terhenti sejak 26 Desember 2024. Kini, kelompok Houthi hadir kembali dengan satu tujuan yang amat jelas, menutup jalur-jalur perdagangan yang dianggap terhubung dengan Israel dan Amerika Serikat, sekaligus memutus rute vital yang menjadi urat nadi perekonomian dunia. Semua dimulai dari sebuah panggilan radio yang memecah keheningan. Houthi meminta awak kapal MV Magic Seas untuk berhenti. Namun tak menunggu lama, serangan diluncurkan tanpa ampun drone, rudal, hingga kapal tak berawak bermuatan bahan peledak menghantam sasaran dengan presisi mematikan. Meski kapal itu porak-poranda, keberanian awak kapal patut diapresiasi. Seluruh kru berhasil dievakuasi dengan selamat oleh kapal Safa Bryce yang dioperasikan Abu Dhabi Ports Group, bekerja sama dengan United Kingdom Maritime Trade Operations dan Lembaga Keselamatan Maritim Internasional lainnya. Kapalnya tenggelam, namun nyawa manusia tetap terselamatkan. Namun, di balik selamatnya para kru, kerugian materi yang ditinggalkan sungguh luar biasa. Perusahaan asal Yunani yang mengoperasikan MV Magic Seas kini harus menanggung dampak ekonomi yang tak kecil. Laut Merah kembali memanas, dan dunia tak lagi bisa mengabaikan pesan yang baru saja dikirim dengan ledakan. Kapal kargo yang membawa material strategis seperti baja dan pupuk itu kini tergeletak di kedalaman Laut Merah. Bersamanya, turut tenggelam nilai investasi yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Sebuah pukulan telak bagi rantai perdagangan global dan menjadi pengingat bahwa Laut Merah bukan lagi jalur yang sepenuhnya aman. Namun satu pertanyaan kini menggantung di udara. Mengapa kapal ini yang dioperasikan oleh perusahaan asal Yunani menjadi sasaran utama serangan kelompok Houthi? Berdasarkan data pelacakan pelayaran serta laporan terkini, kapal MV Magic Seas diketahui tengah dalam perjalanan dari Suhai, Tiongkok menuju terusan Suez, Mesir. Tapi tepat saat memasuki perairan Laut Merah, serangan mematikan pun dilancarkan. Kelompok Houthi mengklaim bahwa kapal tersebut memiliki hubungan langsung dengan Israel atau setidaknya pernah berlabuh di salah satu pelabuhan Israel dalam rute pelayarannya sebelumnya. Serangan ini jelas bukan tindakan acak. Ini adalah bagian dari strategi besar kelompok Houthi, sebuah manuver untuk mengguncang jalur pelayaran internasional yang mereka anggap memiliki keterkaitan dengan Israel. Mereka menyebutnya sebagai bentuk tekanan atas kekejaman yang terus berlangsung di Gaza dan juga sebagai solidaritas terhadap sekutu mereka, Teheran. Laut Merah kini bukan sekadar rute dagang, tetapi juga telah berubah menjadi medan konfrontasi strategis. Dan belum genap satu hari sejak penenggelaman MV Magic Seas, dunia kembali dikejutkan. Kali ini, giliran kapal berbendera Liberia, MV Eternity Sea, yang menjadi target. Kapal ini juga dioperasikan oleh perusahaan asal Yunani menjadi korban kedua dalam waktu yang sangat singkat. Serangan dilakukan secara presisi menggunakan perahu tak berawak dan rudal. Hasilnya, kapal mengalami kerusakan parah. Dalam sebuah video yang dirilis oleh pihak Houthi terlihat jelas bagian anjungan kapal yang hancur, tumpahan minyak yang mengalir deras, serta lubang besar di lambung kapal yang terus memperburuk kebocoran. Tak butuh waktu lama. Kapal itu pun tenggelam menyusul nasib tragis Magic Seas yang lebih dahulu karam.
Meski diketahui sedang dalam perjalanan menuju terusan Suez, Houthi mengklaim bahwa Eternity Sea berencana untuk berlabuh di pelabuhan Eilat, Israel, dan hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk menghentikannya. Bagi kelompok Houthi, ini bukan semata-mata soal logistik atau perang militer. Ini adalah bentuk ekspresi solidaritas terhadap Palestina dan Iran. Sebuah respon langsung terhadap apa yang mereka anggap sebagai kekejaman dan pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Melalui dua insiden ini, satu pesan kembali ditegaskan. Di Laut Merah, tak ada kapal yang benar-benar aman jika dianggap berafiliasi dengan Israel. Serangan dapat datang kapan saja, dari udara, laut, bahkan dari permukaan yang tak terlihat. Dan kini, dunia menatap Laut Merah bukan lagi sebagai jalur perdagangan yang tenang, tetapi sebagai zona rawan, tempat di mana geopolitik, ideologi, dan kekuatan militer saling berbenturan di setiap gelombangnya. Serangan terhadap kapal Eternity Sea menjadi bukti bahwa kelompok Houthi tidak akan mundur dalam upaya mereka menutup jalur-jalur pelayaran yang dianggap terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan sekadar aksi militer, melainkan bagian dari strategi blokade yang dilakukan secara sistematis dan penuh perhitungan. Dampaknya pun sangat besar. Perusahaan asal Yunani yang mengoperasikan kapal tersebut kini menghadapi kerugian finansial yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya, kerugian materi ini hanyalah satu sisi dari tragedi besar yang terjadi. Yang jauh lebih menyayat hati adalah nasib para awak kapal. Dari total 22 awak yang berada di atas kapal, hanya 6 orang yang berhasil diselamatkan. 4 lainnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan hingga kini, 15 orang awak masih dinyatakan hilang belum diketahui nasibnya. Kelompok Houthi telah mengakui tanggung jawab atas serangan ini. Mereka menyatakan bahwa telah berupaya menyelamatkan sebanyak mungkin awak kapal, bahkan memberikan perawatan medis dan membawa korban selamat ke tempat yang lebih aman. Namun, meskipun beberapa jiwa berhasil diselamatkan, tragedi ini tetap menyisakan luka mendalam, baik bagi keluarga korban maupun perusahaan yang terlibat. Dunia pun tersentak. Penenggelaman kapal MV Magic Seas dan Eternity Sea mencatatkan sejarah baru dalam eskalasi blokade Houthi di Laut Merah. Jika dibandingkan dengan serangan-serangan yang terjadi di tahun 2024, intensitasnya jelas mengalami peningkatan drastis. Kita tentu masih ingat bagaimana serangan terhadap kapal MV Morning Tide, MV Starnasia, dan MV Daffodil hanya menimbulkan kerusakan ringan. Serangan-serangan tersebut seolah masih terkendali sekadar unjuk kekuatan tanpa nyata-nyata untuk menciptakan kehancuran total. Seakan-akan Houthi masih menahan diri, mempertimbangkan dampak global dari setiap aksinya. Namun kini semuanya berubah. Kelompok Houthi tampaknya telah menghapus semua garis merah. Serangan kali ini bukan lagi sekadar bentuk perlawanan, melainkan sebuah pernyataan keras dan terbuka. Perang yang terus membara di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Iran tampaknya telah menyulut semangat mereka untuk bertindak lebih jauh. Mereka tak lagi gentar menghadapi konsekuensi, bahkan jika langkah mereka berpotensi mengguncang ekonomi dunia. Laut Merah, salah satu jalur pelayaran paling vital dalam perdagangan internasional kini, berada dalam bayang-bayang krisis. Blokade yang dilakukan Houthi perlahan tapi pasti menunjukkan dampak destruktifnya. Ketegangan terus meningkat dan dunia mulai merasakan tekanan nyata dari situasi ini. Jika eskalasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan babak baru dalam konflik global. Babak di mana Laut Merah yang selama ini menjadi nadi perdagangan dunia, berubah menjadi medan konflik dengan konsekuensi yang melampaui batas regional.